Pada hari kedua blokade Amerika di Selat Hormuz, Trump memperingatkan bahwa kapal-kapal Iran yang menantang akan dimusnahkan. Matt Finn di Dubai menyampaikan kabar terbaru. Matt. Selamat pagi, Ainsley. Sampai saat ini belum ada laporan insiden serius di Teluk Persia, tempat berlangsungnya blokade Amerika. Lawrence Simonetti dari Fox melaporkan sekarang bahwa sebuah kapal Cina melewati Selat Hormuz hari ini, meskipun blokade XRS masih berlaku. Itu adalah kapal tanker minyak dan kapal pengangkut bahan kimia yang kemarin dicegah untuk lewat pada hari pertama blokade, tetapi hari ini berhasil melintas. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden dan Centecom, yaitu bahwa seluruh Teluk Persia tidak diblokade. Blokade itu hanya memblokir akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Seorang juru bicara militer mengancam akan melakukan pembalasan dengan menulis bahwa jika keamanan pelabuhan-pelabuhan Iran terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk atau Laut Oman yang akan aman. Laporan terakhir pagi ini dari Badan Energi Internasional menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah dan juga pembatasan di Selat Hormuz telah menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar terbesar dalam sejarah. Pemotongan besar-besaran dalam produksi minyak di Timur Tengah telah memberikan dampak besar pada bahan bakar penerbangan. Namun jika situasi saat ini terus berlanjut, laporan terbaru memperkirakan akan terjadi kelangkaan dan harga yang jauh lebih tinggi secara terus-menerus. Ainsley? Oke, terima kasih, Matt. Para ahli memperkirakan kenaikan harga bensin lagi minggu ini akibat blokade Zelengeu di Selat Hormuz dan harga minyak mentah yang mendekati $100 per barel. J.D. Vance mengatakan dia memahami dampak harga tersebut terhadap masyarakat Amerika. Ya, Anda tahu, Presiden mengakui Brett bahwa harga bensin dan energi telah naik. Tapi harga-harga itu naik dibandingkan dengan tingkat pada pemerintahan sebelumnya. Dan sekarang kita menghadapi situasi ini dari posisi yang kuat. Brett, tentu saja kita tahu bahwa rakyat Amerika sedang menderita. Itulah sebabnya kami bernegosiasi dengan sangat agresif untuk mencoba menurunkan harga energi. Kami akan terus mengupayakannya. Saya percaya kita telah mencapai titik di mana kita telah mencapai tujuan kita. Terima kasih. Bersama saya sekarang adalah Charles Payne dari Fox Business. Kita butuh uang untuk bensin, bukan? Kita harus untung sekarang, ya. Terima kasih sudah datang. Tentang itu, lihat kemarin harga minyak naik ke 105 dan West Texas Intermediate turun di bawah 100. 97. Kamu akan sering melihat harganya anjlok. Sampai akhir tahun harganya bisa sekitar $72 per barrel. Dan saya rasa mungkin $3 per galon. Jadi semua ini akan berakhir dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Saya rasa ini hanya akan menjadi lonjakan biaya sementara, tahu? Itu sepadan karena kita akan menerima sesuatu yang saya sebut dividen perdamaian. Ini akan menjadi Pax Americana besar selama beberapa dekade untuk semua orang. Kamu pikir itu turun karena mendengar Presiden di acara Maria akhir pekan lalu? Dia bilang tidak tahu dan mungkin bahkan tidak akan turun sampai pemilu paruh waktu. Kita punya cuplikan audio dan saya ingin reaksimu setelah kita mendengarkannya. Harusnya sama atau sedikit lebih tinggi, tapi sepertinya akan tetap hampir sama. Saya rasa ini tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Bagaimana? Saya rasa dia sedang bersikap konservatif. Dan sekali lagi, jika ini selesai dalam beberapa minggu, itu yang saya maksudkan. Harga minyak akan berada di sekitar 73 pada akhir tahun dan bensin $3.10. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Dan sekarang, apakah kita harus masuk mengambil uranium yang sudah diperkaya dan selesai? Sepertinya mereka sangat dekat pada putaran terakhir ini. Ada banyak yang dipertaruhkan dan Iran sangat cemas. Kau tahu, aku kenal banyak orang di luar sana yang mendoakan Amerika kalah sayangnya. Banyak juga media Amerika, tapi kita benar-benar menghancurkan mereka sepenuhnya. Dan gagasan bahwa kau punya perang gerilya sebagai pertahanan terakhir, kau tahu? Ada meme lama tentang sebuah pintu dengan seseorang memegang palang pintu. Itu persis seperti itu. Mereka baru saja sampai di situ sekarang. Lalu, ya lihat, itulah yang kita suka. Untuk menyelesaikan situasi, tapi blokade ini membawa kerugian ekonomi yang menambah beban yang sudah dialami Iran. Ya, tidak bisa. Ini membuat Iran merugi $435 juta per hari. Benar, di Amerika Serikat harga rata-rata bensin adalah $4.11. Minggu lalu harganya $4.14 dan bulan lalu $3.67. Harga bensin. Dan J.D. Vance menyebutkan hal ini. Dia tidak ingin membanggakan diri karena harganya masih tinggi, tapi sudah turun banyak sejak pelantikan secara drastis. Kita sedang kembali ke area yang pernah kita lewati, masih jauh dari puncak-puncak di masa pemerintahan Biden. Tapi orang-orang menyukainya karena kita tidak ingin merusak hal-hal baik yang sedang terjadi dengan RUU besar dan pemotongan pajak. Dan semua hal itu sudah jelas terlihat.
Data manufaktur, pekerjaan, dan relokasi menunjukkan sebuah ekonomi yang tak terbendung, yang tidak ingin kita lihat terhenti sekarang. Bagaimana hal ini memengaruhi harga makanan kita di supermarket? Ya, itu berpengaruh. Terutama dengan solar, tahu kan? Karena digunakan untuk mengangkut barang-barang itu. Saya akan bilang, satu-satunya hal positif sekarang adalah gas alam, yang sangat penting untuk industri Amerika. Harganya 20% lebih murah sejak konflik dengan Iran. Jadi semua pusat data dan pabrik-pabrik yang kita bangun untuk benar-benar mendorong perekonomian itu memang tidak glamor, tapi sangat kuat. Oke. Dan kamu sedang mengatur pertemuan publik? Ya, Fox Business. Saya sudah tidak sabar. Besok berkaitan dengan luar angkasa dan momennya tidak bisa lebih sempurna lagi kan? Jelas, Artemis. Dan kita punya IPO SpaceX. Ada negara. Saya suka luar angkasa, tahu? Kamu mungkin tumbuh besar dengan mencintai luar angkasa juga kan? Uang yang dihasilkan sekarang, tahun lalu saya telah menghasilkan lebih banyak uang bagi orang-orang daripada sebelumnya dalam hidup saya. Dan saya rasa saya akan melampaui itu tahun ini. Dengan ide-ide yang sudah saya bagikan kepada para pelanggan bisnis saya di program saya akan membahas bagaimana kita akan menghasilkan banyak uang. Dari sektor luar angkasa dalam 1 sampai 5 tahun ke depan. Ini akan benar-benar fenomenal. Ada, saya harus menontonnya. Akan menghibur. Ada beberapa hal keren juga. Itu bagus. Jadi, yang terbaru diketahui tentang kemungkinan pembicaraan pada hari Kamis adalah bahwa ini merupakan komitmen jangka panjang. Menurutmu, Trey, apakah wakil presiden akan melakukan perjalanan itu lagi, kecuali ada sesuatu yang nyata, atau dia sudah membicarakannya antara sekarang dan nanti? Kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa Amerika Serikat memahami bagaimana orang Iran bernegosiasi dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kata mereka kepada kami, seperti pemerintahan sebelumnya dengan membiarkan orang Iran memperpanjang pembicaraan ini. Garis merah pemerintahan Trump sangat jelas. Yang terpenting, mereka tidak akan pernah mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir, memastikan bahwa mereka tidak memperkaya uranium atau menyimpan cadangan di bawah tanah setelah operasi Midnight Hammer. Selain itu, ada masalah lain, termasuk dukungan Iran terhadap kelompok proksi regional seperti Houthi dan Hizbullah bersama dengan program rudal balistik mereka yang terus berkembang. Ingatlah, orang-orang Iran tidak lagi memiliki pengaruh setelah operasi Amarah Epic. Amerika Serikat telah sangat melemahkan produksi rudal dan drone mereka. Kepemimpinan rezim telah dihancurkan dan angkatan laut mereka sebagian besar sudah tenggelam di dasar laut. Sehingga orang-orang Iran hanya memiliki sangat sedikit pilihan yang tersisa. Karena itu, Presiden memegang kendali tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam percakapan apapun di masa depan yang mungkin terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Baiklah Trey, Wakil Presiden mengatakan dalam wawancara dengan Bret Baier kemarin bahwa dia mendapat kesan bahwa orang-orang yang sedang bernegosiasi membutuhkan persetujuan dari Teheran untuk beberapa hal. Apakah itu menunjukkan ketidakteraturan rezim Iran? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak pejabat lapangan IRGC karena sistem komunikasi mereka telah menjadi target selama operasi kemarahan Epic. Kita belum melihat foto atau video dari pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang menunjukkan bahwa dia mungkin terluka parah setelah serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Ini menunjukkan ketidakmampuan rezim Iran untuk berkomunikasi secara internal dan perlunya para pejabat tersebut kembali ke ibu kota. Obterem respostas a essas questões. Sekali lagi, pemerintahan Trump telah menetapkan garis merah. Dan jika orang-orang Iran mencoba kembali ke meja perundingan sambil mempertahankan program nuklir atau dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok regional, akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan. Presiden Trump telah mengulurkan tawaran damai kepada orang-orang Iran dan dia memberi mereka pilihan, terutama terkait dengan uranium yang diperkaya. Atau mereka menyerahkan uranium di meja perundingan, atau uranium itu akan diambil dari mereka. Yang luar biasa adalah angkatan udaranya runtuh dan angkatan lautnya tenggelam. Para pemimpinnya sudah mati dan ekonominya hancur, tapi mereka masih belum mau bernegosiasi. Ya, dan dalam perekonomian Iran, bahkan sebelum operasi Amarah Epic, mereka sudah mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Teheran karena kekurangan pasokan air. Ingatlah, puluhan ribu orang turun ke jalan pada awal tahun ini memprotes krisis ekonomi parah di dalam Iran. Otoritas intelijen regional memperkirakan kerugian miliaran dolar sebagai akibat dari konflik ini. Mereka hancur di medan perang dan juga dalam perekonomian. Satu-satunya kartu yang tersisa dari program energi menjadi target Amerika Serikat dan Israel jika orang-orang Iran tidak menerima kesepakatan.
Jadi, kita perlu menganalisis situasi rezim Iran. Mereka memasuki perang ini dengan Amerika Serikat dalam situasi ekonomi yang sudah sangat terdesak. Karena serangan-serangan ini menghantam jantung rezim, bukan hanya para pejabat, tetapi juga sistem perbankan dan elit militer yang didukung oleh uang itu. Bagaimana jadinya? Hal ini telah diungkapkan pada pemerintahan sebelumnya, seperti pemerintahan Obama. Rezim Iran berada pada titik di mana, jika tidak ada kesepakatan dan serangan terus berlanjut, tidak hanya terhadap target militer, tetapi juga terhadap infrastruktur energi, mereka akan menghadapi tekanan internal sedemikian rupa, sehingga rezim tersebut bisa runtuh di masa depan. Itulah yang dikatakan oleh sumber-sumber Israel di wilayah ini. Namun di meja perundingan, orang-orang Iran memiliki pilihan. Mereka menghentikan program nuklir mereka, atau perang ini akan dimulai kembali. Ya, itu sederhana. Mereka tidak mematuhi kesepakatan dan membuka selat itu. Alirannya sedikit, tapi sekarang sudah diblokir. Terima kasih banyak, Trey.